Sahabat Hikmah, dari dodol dan wajik ternyata mampu menghidupi Mak Omah dan keluarganya. Hingga kini, di usianya yang sudah 60 tahun, masih mencari nafkah dari menjual kedua camilan ini. Warga Kampung Cibadong, Desa Hegarmanah, Kabupaten Sukabumi ini menjadi tulang punggung keluarga setelah sang suami tidak bisa lagi mencari nafkah akibat sakit yang membuatnya hanya bisa berdiam diri di rumah. Setiap bulan Ramadan tiba, Mak Omah pun mengejar rezekinya dengan berjualan menjelang buka puasa. Mak Omah sendiri di usia yang beranjak senja bukan tidak punya keluhan. Barahaan Bu, kenapa Ibu? Enak ini dipakai buka puasa ya Mak ya? Mengidap asam lambung dan sakit di lutut lantaran setiap hari harus berjalan kaki membawa dagangannya berkilo-kilo jauhnya. Semoga laris ya jualannya. Namun Mak Omah tidak mempedulikannya karena ia harus mencari uang untuk makan dan membeli obat suaminya. Sakit, masih. Jadi rasa capek gitu. Maksakin. Lantaran keluhan sakit di lututnya, Mak Omah sesekali berhenti untuk mengistirahatkan kakinya. Saat itulah emak sama sekali tidak menyangka ada yang tega mencuri dompetnya. Bahkan ketika dagangannya belum banyak terjual. Barang apa itu? Yang dua mah. Ya. Mas kemana ya? Masukin dompet ke uang. Gak ada. Besok jualan gak bisa. Kemana duit mah? Pahit getir kejadian yang dialaminya tadi tidak mematahkan semangat Mak Omah. Ia percaya Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Kalau dodol dan wajik ini bisa terjual habis, Mak bisa mengumpulkan Rp100.000 yang sebagiannya mesti disisihkan untuk belanja bahan. Lumayan sedikit-sedikit cukup-cukupnya. Wajik buatan Mak Omah dijualnya seharga Rp1.000, sementara dodol seharga Rp6.000. Lantaran modal untuk membuatnya cukup besar, Rp200.000, padahal penghasilannya tiap hari tidak menentu, Mak Omah terpaksa meminjam ke tetangganya. Ya utang harian cicilan, Mak. Seminggu sekali. Bulan Ramadan menjadi salah satu momen yang selalu ditunggu Mak Omah. Karena biasanya setiap Ramadan, apalagi menjelang Lebaran, ada warga yang memesan dodol atau wajik untuk buka puasa dan hidangan hari raya. Sering, soalnya sering lewat rumah. Karena langganan udah biasa ke emak beli. Manis banget. Ciri khas berbeda dari yang lain. Agar menghemat pengeluarannya membeli bahan membuat dodol dan wajik, Mak Omah terbiasa mencari kelapa yang sudah jatuh dari pohonnya. Dengan cara ini, Mak Omah tidak perlu membayar terlalu mahal kepada pemilik pohon kelapa. Selain kelapa yang diambil di kebun, Mak Omah memerlukan bahan baku lain seperti beras ketan, tepung terigu, gula merah, minyak kelapa, garam, serta gula pasir. Terkadang sang suami, kakek Mami yang usianya sudah 70 tahun, berusaha membantu Mak Omah membuat dodol dan wajik. Kelapa yang sudah dikupas lalu diparut dan diperas oleh Mak Omah untuk diambil santannya. Selanjutnya, Mak Omah membuat adonan dengan mencampur tepung ketan dan tepung beras serta gula aren yang sudah diiris tipis-tipis. Tuangkan santan cair dan garam secukupnya. Adonan kemudian direbus oleh Mak Omah sembari diaduk-aduk. Tambahkan santan dan gula pasir dan aduk terus hingga mengental. Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau sudah mengental, adonan diangkat dan dimasukkan ke dalam cetakan. Langkah terakhir, dibaluri minyak kelapa hingga merata. Jenang dodol itu pun selesai dibuat dan tinggal dibungkus. Dodol sudah jadi, Mak Omah lantas membuat wajik. Beras ketannya direndam dan dicuci terlebih dahulu.
Langkah berikutnya, Mak Omah menuangkan santan ke dalam panci, kemudian memasukkan irisan gula aren, gula pasir, dan garam. Sambil direbus, Mak mengaduk-aduk sampai gulanya larut. Masak hingga santan menyusut. Selanjutnya, ditaruh ke cetakan dan diolesi minyak kelapa secara merata. Wajik pun tinggal dipotong-potong dan siap dijual. Untuk menambah penghasilannya yang tidak menentu dari berjualan dodol dan wajik, Mak Omah juga membuat cangkang ketupat. Pesanan cangkang ketupat banyak ia terima setiap bulan Ramadan. Tidak hanya dibuat atas dasar pesanan, Mak Omah juga menitipkannya ke warung-warung atau kadang dijual keliling bersama dagangannya. Cangkang ketupat dibuatnya dari janur atau daun kelapa dengan cara dianyam. Ketupat-ketupat pesanan yang sudah jadi diantar Mak Omah ke pemesannya, diantaranya tukang gado-gado. Namun rupanya ketupat buatan Mak Omah tidak sesuai seperti yang diharapkan. Kecil begini sih, besok-besok yang gedean, kan saya pesen yang gede, bukan yang kecil-kecil kayak gini. Ya udahlah, kalau begini mah saya besok-besok gak pesen lagi ya. Mak Omah hanya bisa bersabar dan mengikhlaskan ketupat buatannya tidak jadi diambil. Hal ini dianggapnya sebagai ujian kesabaran saat berpuasa. Mak Omah meyakini ketika satu pintu rezekinya tertutup, insya Allah pintu rezeki lainnya akan terbuka. Makasih ya. Sama-sama. Nanti 3 hari sebelum Lebaran saya pesan lagi. Sering banget. Apalagi bulan puasa. Buat sahur, kadang buka puasa 50 sampai 100 lah, buat tergantung kebutuhan. Buat acara keluarga bagus, buat anyamannya rapi. Menjelang maghrib, Mak Omah menunaikan niatnya yang ingin berbagi dengan menyumbangkan ketupat untuk buka puasa. Walaupun hanya ketupat sayur, Mak Omah berharap semoga dapat menjadi ladang amalnya di bulan penuh berkah ini. Meski letih mendera usai bekerja dan lututnya yang sakit butuh istirahat, namun tiap malam sepulang berjualan, Mak Omah selalu menyisihkan waktunya untuk merawat kakek Mami. Sejak kondisi kesehatannya menurun, mau tidak mau kakek banyak bergantung kepada Mak Omah. Sakitnya kadang-kadang lambung, kadang-kadang kaki sakit, masa ke kepala, riet gitu. Kadang rendah-rendah gitu, kadang tandas lagi panas gitu kaki. Menjadi tulang punggung keluarga dan pencari nafkah menggantikan peran suami, serta tulus ikhlas merawat suaminya yang sakit, bagi Mak Omah merupakan bagian dari ibadah yang tidak boleh ia keluhkan. Insya Allah mak, penting nama barokah ibadah, nolong suami gitu, dari apa-apa gitu. Lagi kerja berat-berat, tapi emak sehat, suami emak sehat, sobar, tolakah ke Allah gitu. Terampil memanfaatkan hasil alam yang ada di sekeliling demi menyambung hidup, itulah yang dilakukan Abah Aceng, Abah Jujun, dan Mak Omah selama berpuluh tahun lamanya, tanpa kenal putus asa. Lewat tangan mereka, hasil alam disulap menjadi makanan dan kerajinan yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.